Pernahkah kita bertanya-tanya tentang makna Ekaristi dalam Gereja Katolik? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang membawa kita ke jalur sejarah, iman, dan persekutuan ilahi. Ekaristi adalah sebuah sakramen yang menjadi pusat kehidupan rohani umat Katolik, lebih dari sekedar upacara keagamaan. Ekaristi merupakan undangan dari Tuhan sendiri, yang memanggil umat beriman untuk mengambil bagian dalam persekutuan rohani yang melampaui batasan-batasan keberadaan kita di dunia. Untuk benar-benar memahami pentingnya Ekaristi, kita harus melakukan perjalanan kembali ke dalam momen perjamuan terakhir Yesus Kristus. Malam itu, Yesus memecahkan roti dan berbagi anggur dengan murid-muridnya sambil mengucapkan kata-kata, "Inilah tubuhku, ini darahku." Momen ini, yang terukir dalam catatan sejarah, menjadi asal mula Ekaristi. Selama berabad-abad, Ekaristi tetap menjadi inti dari ibadah Katolik. Perayaan ini bukan sekedar peragaan ulang perjamuan terakhir, namun merupakan keberlanjutan dari perjanjian Allah dan umatnya. Ekaristi adalah undangan ilahi untuk mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, mengambil bagian dalam pengorbanannya, dan bersatu dalam kasih-Nya. Ekaristi juga berperan penting dalam mempersatukan seluruh anggota Gereja Katolik sebagai satu keluarga. Di seluruh benua dan budaya, umat beriman berkumpul untuk mengambil bagian dalam perjamuan suci ini. Terlepas dari perbedaan-perbedaan kita, di dalam Ekaristi, kita menemukan titik temu. Ekaristi mengikat kita bersama, mengingatkan kita akan iman kita, serta komitmen kita bersama terhadap ajaran Kristus. Jadi, ketika kita menyelami kedalaman Ekaristi, kita menemukan sakramen yang merangkum esensi iman Katolik. Ekaristi adalah sebuah persekutuan spiritual, sebuah undangan ilahi yang memanggil kita untuk mengingat, bersatu, dan berpartisipasi dalam misteri iman. Penting untuk diingat bahwa Ekaristi bukan sekedar ritual yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi. Ini adalah tindakan spiritual, sebuah cara bagi umat beriman untuk menanggapi panggilan Allah dan berkomunikasi dengannya pada tataran yang sangat pribadi. Sebuah undangan ilahi yang memanggil kita untuk mengingat, bersatu, dan berpartisipasi dalam misteri iman. Lalu apa yang terjadi selama Ekaristi? Bagaimana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Disinilah konsep transubstansiasi berperan, sebuah istilah yang mungkin terdengar rumit, namun merupakan inti dari misteri ilahi. Transubstansiasi sendiri berasal dari bahasa Latin, trans yang berarti melintasi, dan substantia yang berarti substansi. Jadi, intinya adalah gagasan tentang perubahan substansi satu zat menjadi zat lain. Doktrin transubstansiasi, sebagaimana dianut oleh Gereja Katolik, adalah keyakinan mendalam bahwa selama Ekaristi, roti dan anggur, meskipun tetap mempertahankan penampilan fisiknya, diubah esensinya menjadi tubuh dan darah Kristus. Transubstansiasi bukanlah transformasi simbolis atau metaforis. Sebaliknya, ini adalah perubahan yang nyata dan substansial. Keyakinan ini sangat berakar pada kata-kata Yesus pada perjamuan terakhir ketika Dia mengangkat roti dan anggur dan berkata, "Inilah tubuhku, ini darahku." Namun bagaimana perubahan ini terjadi? Disinilah iman bersinggungan dengan ilmu pengetahuan. Gereja, berdasarkan metafisika Aristotelian, membedakan antara wujud dan substansi. Wujud adalah sifat fisik yang dapat kita rasakan, seperti rasa, warna, dan tekstur. Sedangkan substansi adalah realitas mendasar dari sesuatu. Dan substansi inilah yang diyakini berubah selama Ekaristi. Perubahan ini terjadi melalui kata-kata dan tindakan imam selama misa. Saat ia mengucapkan kata-kata institusi, "Inilah tubuhku, ini darahku," imam tidak sekadar mengulangi kata-kata sejarah, namun melakukan tindakan ilahi. Pada momen tersebut, surga bersinggungan dengan bumi, antara yang kekal dengan yang fana. Dan pada saat itu, roti serta anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
penting untuk dicatat bahwa transformasi ini tidak kasat mata. Rotinya masih terlihat, berasa, berbau seperti roti. Anggurnya juga tetap mempertahankan karakteristiknya yang khas. Namun, gereja mengajarkan bahwa hakikat keduanya telah diubah seluruhnya. Misteri mendalam ini bukanlah sesuatu yang harus dibedah atau dipahami sepenuhnya oleh akal, melainkan harus didekati dengan kacamata iman dan rasa hormat. Ini adalah momen sakral yang mengundang kita ke dalam partisipasi yang lebih dalam pada kehidupan ilahi, mempersatukan kita dengan Kristus dan seluruh anggota gereja secara mendalam. Transubstansiasi bukan sekedar doktrin atau ritual, melainkan sebuah misteri ilahi yang membuka jendela menuju hal-hal ilahiyah, memungkinkan kita menyentuh dan merasakan yang ilahi. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang memilih untuk hadir kepada kita dalam wujud roti dan anggur, sebuah sajian jamuan yang sangat biasa. Transubstansiasi adalah sebuah misteri ilahi yang mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Tetapi, bagaimana meyakini bahwa transubstansiasi ini benar terjadi? Mengingat prosesnya tidak kasat mata? Sepanjang sejarah, ada banyak catatan tentang mukjizat Ekaristi, manifestasi nyata dari transubstansiasi yang diakui oleh Gereja Katolik. Peristiwa-peristiwa ini memberikan bukti nyata tentang misteri ilahi Ekaristi yang pada akhirnya semakin memperkuat iman umat beriman di seluruh dunia. Salah satu mukjizat Ekaristi yang paling terkenal adalah mukjizat Lanciano. Pada abad ke-8, seorang biarawan Basilian yang tengah mengalami krisis iman memimpin misa di kota Lanciano, Italia. Pada saat dia mengucapkan kata-kata konsekrasi, roti dan anggur yang dia pegang berubah menjadi daging dan darah manusia yang sebenarnya. Daging tersebut, yang tidak busuk hingga saat ini, ditengarai merupakan jaringan jantung, dengan golongan darah yang sama dengan sampel darah yang ditemukan pada kain kafan Turin. Sebuah kain kafan yang diyakini merupakan kain pembungkus jenazah Yesus. Mukjizat lainnya adalah keajaiban Orvieto. Pada abad ke-13, seorang imam Jerman, Peter dari Praha, bergumul dengan keraguan akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Saat merayakan misa di Bolsena, Italia, hosti yang telah dikonsekrir mengeluarkan darah sehingga mengotori kain altar. Terkejut dengan peristiwa itu, Peter pergi ke Orvieto, tempat tinggal Paus Urbanus IV, untuk menceritakan keajaiban tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu penyebab ditetapkannya perayaan Corpus Christi, sebuah perayaan penting dalam Gereja Katolik yang didedikasikan untuk Ekaristi. Pada abad ke-20, terjadi keajaiban Buenos Aires. Pada tahun 1996, hosti yang telah dikonsekrasi jatuh di korporal, yaitu kain penutup altar. Sesuai prosedur, hosti lalu dimasukkan dalam bejana berisi air suci untuk dilarutkan. Namun, alih-alih larut, hosti tersebut malah berubah menjadi zat berdarah. Sampel tersebut kemudian dianalisis oleh ahli patologi forensik yang kemudian melaporkan bahwa sampel tersebut merupakan sepotong otot jantung dari seseorang yang menderita trauma fisik yang parah. Sebuah kondisi yang sesuai dengan trauma fisik Yesus saat penyaliban. Mukjizat-mukjizat ini, bersama dengan banyak mukjizat Ekaristi lainnya, merupakan bukti dari kebenaran Gereja Katolik terhadap transubstansiasi. Transformasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus bukanlah sekedar simbolis atau metaforis. Ini adalah sebuah misteri yang mendalam, sebuah mukjizat yang terjadi pada setiap misa, di gereja-gereja, katedral, dan kapel di seluruh dunia. Setiap mukjizat Ekaristi yang dilaporkan telah melalui penyelidikan ketat oleh gereja, dengan melibatkan peneliti-peneliti ilmiah independen. Gereja, meski terbuka terhadap kemungkinan terjadinya mukjizat, tetap melakukan pendekatan ilmiah terhadap setiap kasus dengan tingkat skeptisisme. Hal ini untuk menjaga integritas dan kredibilitas dari klaim luar biasa tersebut. Mukjizat-mukjizat ini
berfungsi sebagai pengingat akan kehadiran ilahi dalam Ekaristi. Menjadi bukti nyata akan misteri yang diyakini oleh umat beriman di seluruh dunia dalam setiap perayaan misa. Mukjizat-mukjizat ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kehadiran ilahi dalam Ekaristi. Lalu, apa arti semua ini bagi kita? Apa arti penting Ekaristi dan transubstansiasi dalam kehidupan kita? Ketika kita mendalami sejarah, dogma, dan ritual seputar konsep-konsep ini, kita menyadari betapa pentingnya konsep-konsep ini dalam tradisi iman Katolik. Ekaristi bukanlah sekedar upacara yang kita hadiri, hanya karena merupakan sebuah kewajiban atau tradisi. Namun, Ekaristi adalah undangan dari Tuhan sendiri yang memberi isyarat kepada kita untuk bergabung dengan keluarga rohani dalam sebuah momen persekutuan yang mendalam. Ini adalah perayaan persatuan, bukti keyakinan kita bersama, dan penegasan kembali komitmen kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan kebenaran. Transubstansiasi adalah misteri ilahi yang terungkap pada setiap misa. Transubstansiasi adalah transformasi ajaib roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan secara simbolis ataupun metafora, namun merupakan peristiwa nyata yang melampaui hukum alam dan batas pemahaman manusia. Hal yang membuat transubstansiasi sungguh luar biasa adalah implikasinya. Ini menandakan bahwa Kristus bukanlah Tuhan yang berada di tempat yang jauh. Sebaliknya, Kristus adalah Juru Selamat yang penuh kasih sayang, yang bersedia menjadi bagian dari kita, memelihara kita, dan menguduskan kita dari dalam. Keyakinan ini sangat mempengaruhi perjalanan spiritual kita, membentuk persepsi kita tentang Tuhan dan hubungan kita dengannya. Terlebih lagi, mukjizat yang terkait dengan Ekaristi semakin menegaskan realitas transubstansiasi. Itu adalah campur tangan ilahi yang menghancurkan keraguan kita, memperkuat iman kita, dan mengingatkan kita akan kemahakuasaan dan kebaikannya. Intinya, Ekaristi dan transubstansiasi bukan sekedar salah satu aspek dari Gereja Katolik, namun merupakan jantung iman yang berdebar kencang, berdenyut keras, dengan kasih dan rahmat ilahi. Ekaristi adalah sumber vitalitas spiritual kita, landasan iman kita, dan cahaya penuntun perjalanan kita menuju Tuhan. Saat kita mengambil bagian dalam Ekaristi, kita senantiasa diingatkan akan misteri ilahi dan manifestasi nyata kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.